Penemuan tembok raksasa di Papua ini tentunya sangat menghebohkan, tidak hanya di Indonesia melainkan dunia. Mengingat tembok ini berada di dalam laut dan ukurannya yang luar biasa besar. Bahkan gedung tertinggi di dunia yang dibangun di masa modern saat ini saja tidak setinggi tembok ini, guys. Misi. Halo guys, kembali lagi di Misteri Indonesia sampai internasional. Dari namanya saja mungkin sudah bisa kalian nilai sendiri. Dalam konten gue ini, gue akan selalu membahas tentang misteri-misteri yang ada di Indonesia sampai yang ada di dunia tentunya, guys. Pada misi sebelumnya, gue sudah membahas tentang bulan yang jatuh di Indonesia, guys. Mungkin dari kalian ada yang belum nonton, bisa nonton setelah menonton video ini tentunya, guys. Jadi pada misi kali ini kita akan membahas tentang tembok besar yang ada di Papua, yang mana tembok ini menjadi perhatian tak hanya dari masyarakat Indonesia, guys, melainkan juga dunia. Karena memang tembok ini bukan seperti tembok rumah kalian, guys. Karena tembok ini memiliki ukuran yang super gede banget. Kalau dibandingkan sama tembok Cinanya aja minder, guys. Bukan main nggak? Karena tembok ini disebutkan memiliki tinggi 2 kali dari bangunan tertinggi di dunia yang ada saat ini. Dan 14 kali dari ketinggian Monas. Atau mungkin 500 kali dari tinggi rumah kalian, guys. Jadi sudah kebayang nggak tingginya setinggi apa? Sudah bang, setinggi harapan orang tua. Salah guys, itu mah ketinggian anjir. What? Jadi awalnya tembok besar ini bisa kalian lihat di Google Map. Tapi setelahnya itu ada kejanggalan, guys. Karena setelah tembok ini ramai diperbincangkan dan mendunia, secara tiba-tiba struktur dari tembok ini langsung dihilangkan oleh Google Map pada tahun 2012. Nah, karena sudah dihapus tanpa diketahui alasannya, maka dikabarkan hal ini pun mengundang beberapa ilmuwan yang datang untuk mengetahui langsung kebenaran dari adanya tembok ini, guys. Dengan cara menyelam langsung ke dasar Laut Papua, tempat tembok ini diproyeksikan ada. Nah, saat melakukan penyelaman ini, beberapa ilmuwan dikabarkan terkejut menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan, yaitu ditemukan suatu bangunan yang benar-benar sangat besar di dasar Laut Papua. Nah, apakah ini beneran, guys? Mungkin kita langsung saja ke pembahasannya. Papua merupakan sebuah wilayah yang berada paling timur di Indonesia dengan luas wilayah 786.000 km persegi yang merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland di Denmark. Sumber daya alam di Papua ini bisa dibilang sangat kaya, guys. Bahkan salah satu tambang emas terbesar di dunia ada di Papua, yakni tambang emas Freeport, yang mana tambang ini mampu menghasilkan jutaan ton emas per tahunnya. Yang syukur-syukur sekarang Freeport ini sudah jadi milik Indonesia, guys. Kalau mungkin masih milik asing, rugi dong, guys. Tak hanya itu, hutan Papua juga dihuni oleh hewan-hewan langka dan eksotis. Salah satu hewan khasnya adalah burung cendrawasih yang dijuluki burung dari surga. Hingga seorang penulis yang bernama Robin Osborne dalam bukunya The Guerrilla Struggle in Irian Jaya yang terbit pada tahun 1985 menjuluki Papua sebagai surga yang hilang. Bahkan juga disebut di pulau ini masih terdapat hewan yang telah punah jutaan tahun lalu, yakni dinosaurus pterodactyl, dinosaurus bersayap yang sering dianggap sebagai monster di udara. Jadi udah kebayang nggak? Begitu banyaknya ada misteri di Papua, guys. Tapi untuk misteri-misteri lainnya yang ada di Pulau Papua, kita akan bahas di video selanjutnya, guys. Karena pada pembahasan kali ini, kita akan fokus pada satu misteri yang sangat menakjubkan yang ada di Pulau Nan Indah ini. Yakni ditemukannya tembok besar yang berada di dasar Laut Papua beberapa tahun lalu, guys. Penemuan yang masih misteri ini memang menyerupai dinding atau tembok sehingga banyak orang menamakan tembok ini sebagai Jayapura Wall. Karena tembok misterius ini berada di laut lepas dan tidak jauh dari ibu kota Papua yaitu Jayapura. Koordinat tembok ini bisa terlihat di Samudra Pasifik bagian utara Pulau Papua. Bangunan mirip benteng ini memiliki panjang 110 km dan tingginya mencapai 1.860 meter dengan lebar mencapai 2.700 meter. Sangat-sangat besar, guys. Penemuan tembok raksasa di Papua ini tentunya sangat menghebohkan, tidak hanya di Indonesia melainkan dunia. Mengingat tembok ini berada di dalam laut dan ukurannya yang luar biasa besar. Bahkan gedung tertinggi di dunia yang dibangun di masa modern saat ini saja tidak setinggi tembok ini, guys. Yang membuat timbul berbagai macam pertanyaan tentunya. Seperti bagaimana caranya membuat tembok sebesar ini di masa lalu. Apalagi dibuatnya di dasar laut. Manusia ikan tuh orang. Oke, kita lanjut, guys.
Jika melihat sejarah pada zaman es di ribuan tahun yang lalu, disebutkan Pulau Papua jauh lebih besar daripada saat ini. Bagian selatannya masih terhubung dengan benua Australia dan pesisir utaranya memiliki daratan yang lebih luas. Permukaan laut pada masa itu juga lebih dangkal karena wilayah es di Kutub Utara dan Kutub Selatan belum banyak yang mencair seperti sekarang. Namun masih saja tidak mungkin bangunan sebesar ini dibuat oleh peradaban manusia seperti kita ini, guys. Mengingat tinggi tembok ini yang mencapai 1860 meter, sedangkan bangunan modern tertinggi saat ini seperti Burj Khalifa hanya memiliki tinggi 828 meter saja. Yang artinya tembok ini memiliki tinggi 2 kali lipat dari bangunan tertinggi di dunia yang bisa dibuat manusia sampai saat ini. Tapi sangat disayangkan tidak ada yang mengetahui siapa yang sebenarnya membangun tembok ini. Mengingat kehidupan masyarakat pada masa lampau, sangat tidak mungkin mereka bisa membangun sebuah tembok yang sangat-sangat besar dan kokoh dengan keterbatasan peralatan yang ada. Namun ada banyak orang yang berspekulasi kalau tembok ini merupakan peninggalan dari peradaban yang telah hilang. Yang mana mungkin kita pernah dengar peradaban yang hilang itu adalah Atlantis, guys. Pernah dengar kan? Yang mana Atlantis ini disebutkan oleh seorang filsuf Yunani, yakni Plato, adalah sebuah kota dengan peradaban yang tinggi dan teknologi yang sangat maju, yang bahkan lebih maju dan lebih canggih dari peradaban kita sekarang. Dan Atlantis ini pernah disebutkan berada di Indonesia, seperti buku yang ditulis oleh Profesor Arisio Santos yang berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Di sisi lain, sejumlah orang juga beranggapan kalau tembok ini sudah ada sejak zaman Nabi Musa, guys, serta dibangun oleh kaum Nephilim atau Banu Amalikah yang mempunyai tubuh raksasa pada zamannya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Banu Amalikah mempunyai tubuh berukuran 55 hasta atau sekitar 25 meter. Hal itu juga dikabarkan dibuktikan dari beberapa hasil penelitian para ilmuwan yang berhasil menemukan kerangka tengkorak manusia yang besar yang terkubur dalam tanah tak jauh dari perbatasan Pulau Papua dan wilayah sekitar itu, guys. Namun tidak sedikit juga yang mengaitkan kalau tembok ini dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung Yakjud Makjud, guys. Yang mana Yakjud Makjud adalah dua suku yang telah muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Isa beserta pasukannya. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar terjadinya kiamat. Cukup gila ya, guys. Namun yang jelas saat baru saja ditemukan, tembok ini bisa kita lihat sendiri di Google Map, guys. Tetapi setelahnya ada sebuah kejanggalan. Setelah tembok ini ramai diperbincangkan dan mendunia, secara tiba-tiba struktur tembok raksasa ini langsung dihilangkan oleh pihak Google Map pada tahun 2012. Nah, karena sudah dihapus tanpa diketahui alasannya, maka dikabarkan hal ini mengundang sejumlah ilmuwan yang penasaran tentang keberadaannya dengan menyelam ke dasar laut Papua tempat tembok itu diproyeksikan ada. Dan saat menyelam ini, para ilmuwan dikabarkan dikejutkan dengan temuan yang sangat mencengangkan, yaitu ditemukan suatu bangunan tembok yang benar-benar memiliki ketinggian 2 kali lipat dari Burj Khalifa. Cukup gila ya, guys. Tapi banyak orang juga yang meragukan kebenaran dari adanya tembok besar di Papua ini, guys, dan menyebut tembok ini tak pernah ada dan hanya karya orang pembual saja, alias ini adalah berita hoax. Nah, apakah tembok ini beneran ada atau tidak? Atau emang sengaja ditutup-tutupi, guys? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita telah apakah tembok ini beneran nyata adanya atau memang benar-benar hanya karya seorang pembual saja. Dimulai dari menurut Koordinator Pemetaan Kelautan Badan Informasi Geospasial Pajar Triadi Mugiarto mengatakan tembok raksasa kuno di Laut Jayapura, Papua ini tidak pernah ditemukan berdasarkan hasil data batimetri nasional. Oh ya, batimetri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kedalaman bawah air, guys, dan studi tentang 3 dimensi lantai samudra atau danau. Kemudian dilanjutkan oleh pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Salah satu ahli geologi tektonik BRIN, Haryadi Permana, menjelaskan bahwa pernyataan dalam video yang beredar luas tersebut tidak benar adanya, alias hoax. Peta yang ditampilkan dalam video tersebut pun adalah hasil ekspedisi US Navy selama Perang Dunia Kedua. Lebih lanjut, Haryadi mengatakan bahwa video yang ditampilkan itu merupakan false image dari gambaran dasar laut peta beresolusi rendah, dan apa yang disampaikan seperti tembok raksasa di Papua itu adalah tebing patahan bawah laut. Kemudian Kepala Departemen Teknik Geomatika ITS Surabaya, Danur Guruh Pratomo, mengatakan setelah memeriksa data dari berbagai sumber, tidak ditemukan objek berupa tembok atau dinding di bawah laut sekitar Papua. Gambar tersebut merupakan batimetri artifak atau kedalaman semu. Namun meskipun disebut hoax atau tidak benar adanya, misteri dari keberadaan tembok besar yang ada di Papua atau Jayapura Wall ini masih tetap menjadi perbincangan.
oleh masyarakat Indonesia maupun dunia, guys. Dan bahkan banyak orang pun masih percaya kalau tembok besar di Papua ini benar-benar nyata adanya. Karena menurut mereka narasi hoax seringkali dipakai guna memutus orang-orang untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Serta juga sering dipakai untuk menutupi fakta yang sebenarnya sehingga masyarakat terkesan diajak untuk pintar, namun di sisi lain juga seakan mudah untuk dibodohi, guys. Oke, mungkin sekian dari pembahasan misi kita kali ini, guys. Percaya atau enggaknya kalian terhadap keberadaan dari tembok besar yang ada di Papua ini kembali lagi ke diri kalian masing-masing, guys. Karena ya terkadang fakta itu memang harus dilihat oleh mata kalian sendiri secara langsung. Jadi jika ada kesalahan dari perkataan atau pembahasan gue kali ini, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pembahasan yang kurang atau mungkin kalian ingin sekedar menambahkan, bisa coret-coret di kolom komentar, guys. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di misi selanjutnya, guys.